Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Titi Lestari, nomor induk mahasiswa 201119048. Saya dari kelas PAIN, kelompok 5 pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan strategi pembelajaran kontekstual. Apa sih strategi pembelajaran kontekstual itu? Strategi pembelajaran kontekstual merupakan strategi pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi dan mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan nyatanya. Nah, seperti apa sih kira-kira pembelajaran dengan menggunakan strategi ini? Simak video sampai akhir ya, karena di akhir nanti saya juga akan memaparkan beberapa faktor yang mendukung saya untuk menggunakan strategi ini. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pada pagi hari ini mari kita awali pelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu absen dulu ya. Yang pertama ada Khadijah. Khadijah hadirah Bu Guru. Aisyah Hadirah Bu Guru. Maria Hadirah Bu Guru. Alhamdulillah hadir semua pada pagi hari ini ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi bab akhlak tercela. Ya, jadi akhlak tercela ini ada banyak sekali yang ada pada diri seseorang ya, dimana akhlak tercela ini muncul karena pengaruh dari godaan syaitan. Nah, ada banyak sekali akhlak tercela ini, namun pada hari ini kita hanya akan mempelajari dua akhlak tercela saja, yaitu takabur dan hasad. Nah, anak-anak sudah membaca materinya pada tadi malam? Ada yang sudah dan ada yang belum. Baik, jadi biar adil, maka ibu guru kasih waktu 10 menit untuk membacanya terlebih dahulu. Baik, sudah cukup ya 10 menitnya. Ya, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu ada takabur. Nah, pasti sudah pernah mendengar ya kata-kata takabur ini. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu takabur itu apa? Iya, Aisyah, silakan. Takabur itu membanggakan diri sendiri. Ya, benar sekali. Jadi takabur itu adalah membanggakan diri sendiri atau memandang di bawah dirinya itu lebih daripada orang lain, seperti itu. Seperti ketika seseorang mempunyai ilmu yang banyak kemudian merasa bahwa dirinya lah yang paling pandai, seperti itu juga termasuk takabur. Kemudian apabila seseorang mempunyai harta yang banyak kemudian merasa bahwa dirinya lah yang paling kaya, seperti itu juga takabur. Nah, sifat-sifat seperti inilah, sombong seperti ini, takabur, itu tidak boleh dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Agar apa? Supaya kita menjadi manusia atau insan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat takabur ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang bisa mempunyai sifat takabur ini. Nah, di dalam buku ada beberapa faktor. Bu Guru ingin Khadijah menyebutkan 3 saja. Apa saja sih faktor itu? Coba Khadijah sebutkan. Faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa takabur antara lain ada 3, yaitu yang pertama ada faktor lingkungan, yang kedua karena sanjungan atau pujian, dan yang ketiga yaitu karena bergaul dengan orang yang mempunyai sifat takabur, Bu Guru. Ya, bagus sekali Khadijah. Jadi itu tadi ya anak-anak yang sudah disebutkan Khadijah tadi, 3 faktor yang mempengaruhi seseorang bisa memiliki sifat takabur. Nah, yang faktor lainnya ada di dalam buku, bisa anak-anak baca sendiri ya. Seperti itu. Jadi kita itu dalam bergaul harus memilih lingkungan. Mana lingkungan yang baik yang kita gunakan untuk bergaul, supaya apa? Supaya juga kita itu tertular dengan sifat-sifat yang baik.
Seperti itu. Jika ada teman kita yang memiliki sifat baik dan juga ada sifat buruknya, maka kita ketika teman kita melakukan hal buruk, kita ingatkan teman kita. Apabila teman kita memiliki akhlak yang baik, nah itu yang kita contoh seperti itu. Dan ketika kita memiliki kelebihan, hendaklah kita itu tidak merasa lebih baik daripada orang lain seperti itu. Jadi kita itu hidup itu harus seperti padi. Semakin kita memiliki kelebihan, maka hendaklah kita semakin menunduk seperti padi. Ketika dia semakin berisi, maka dia semakin menunduk seperti itu. Jadi kita diperintahkan untuk selalu memiliki sifat rendah hati. Begitu ya anak-anak. Jadi itu tadi ya materi tentang takabur. Kemudian yang kedua ada hasad. Sudah sering mendengar kata-kata ini mungkin ya. Ada yang tahu apa itu hasad? Ya, Maria, silakan. Hasad itu perasaan tidak suka ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Kayak iri gitu kan, Bu? Ya, bagus sekali Maria. Jadi hasad itu adalah merasa tidak senang ketika orang lain itu mendapatkan suatu nikmat atau suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa disebut dengan iri atau dengki seperti itu ya. Seperti contohnya ketika contoh saja seperti ini ya. Contohnya seperti si A ketika mendapatkan nilai 9, kemudian yang B mendapatkan nilai 7. Nah, si B ini merasa tidak senang ketika si A itu mendapatkan nilai 9. Nah, seperti inilah. Ini adalah contoh akhlak tercela atau sifat tercela, yaitu hasad. Nah, akhlak seperti ini atau sifat seperti ini sebaiknya kita hindari supaya kita menjadi insan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika tetangga kita memiliki rumah yang bagus, rumah yang mewah seperti itu, kemudian muncul dalam diri kita itu perasaan iri atau perasaan tidak senang ketika tetangga kita itu memiliki rumah yang bagus seperti itu juga termasuk sifat dari hasad itu tadi. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Baik, jadi sudah Ibu anggap paham semuanya ya tentang materi hari ini? Ya, kalau begitu ada tugas untuk kalian untuk minggu depan, yaitu kalian tuliskan sifat tercela tadi atau sifat tercela yang lainnya yang kalian lalui selama 1 minggu ini, yang kalian lakukan sendiri ya. Ya, jadi ini harus jujur menulisnya. Jadi ini sebagai koreksi untuk diri kalian sendiri. Kalian harus jujur, tidak boleh berbohong, kalian catat sendiri. Jadi kalian sendiri yang tahu kalian bohong atau tidak, kalian dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ingat, Allah selalu mengawasi kalian. Jadi ketika kalian melakukan akhlak atau sifat tercela, harus kalian tulis di dalam kertas atau di dalam buku, terserah ya. Nah, nanti untuk yang berhubungan dengan hasad atau yang takabur tadi, kalian beri tanda khusus dan kalian tulisin itu termasuk hasad atau termasuk ke takabur seperti itu. Nah, jadi nanti ketika kertas atau buku kalian itu kosong, berarti kalian tidak melakukan sifat tercela sama sekali dalam 1 minggu nanti. Nah, itu artinya kalian berhasil dalam 1 minggu itu tidak melakukan akhlak tercela atau sifat tercela sama sekali. Nah, jika kalian ingin catatan itu kosong, kalian harus bisa menjaga diri baik-baik supaya kalian tidak melakukan akhlak tercela. Tapi ingat, niatnya adalah lillahi ta'ala atau mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin kertasnya kosong dari akhlak tercela sehingga mendapatkan nilai bagus, tidak, tetapi niatnya adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya tugasnya ya. Ya, baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira sudah ada gambaran kan seperti apa sih strategi pembelajaran kontekstual itu? Semoga video tadi bisa sedikit memberikan gambaran itu. Adapun beberapa faktor yang mendukung mengapa saya memilih menggunakan strategi pembelajaran ini, yaitu 1. Siswa yang akan saya hadapi ini merupakan siswa yang aktif di kehidupan nyatanya.
Dibuktikan dengan sebagian besar dari mereka sering mengikuti kegiatan kemasyarakatan seperti Karang Taruna. Dan yang kedua yaitu materi yang akan saya sampaikan merupakan materi yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga materi ini sangat mudah dan harus dikaitkan dengan kehidupan nyata agar siswa dapat dengan mudah mengimplementasikan atau mengaplikasikan materi yang telah saya sampaikan dengan kehidupan nyata mereka. Dan yang ketiga adalah saya sebagai guru yakin bahwa saya mampu menjelaskan atau menerangkan materi yang akan saya sampaikan ini dengan menggunakan strategi kontekstual. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.